Musim lalu, Zion Williamson terlihat seperti ini. Namun sekarang, ia sudah bertransformasi jadi seperti ini. Zion telah mendengar semua hujatan serta menerima segala akibat dari berat badannya. Sekarang ia sudah siap untuk balas dendam dan kalian tidak akan menyangka seberapa hebat Zion dan timnya jika ia nantinya sungguh-sungguh melakukan itu. Zion Williamson merupakan salah satu bintang muda dengan talenta yang sangat menarik dan menjanjikan. Sejak SMA hingga saat ini, ia selalu dikenal dengan cara bermainnya yang ganas dan eksplosif. Kemampuannya ini pun mendapatkan banyak ekspektasi dan hype dari semua orang serta membuatnya menjadi prospek terhebat sejak LeBron James pada 2003. Namun yang selalu menjadi permasalahan dalam karir Zion adalah berat badannya. Zion memang memiliki otot yang besar, namun hal tersebut terlihat sulit untuk ditopang. Saat berkuliah di Duke University, ia memiliki berat badan hingga 129 kg. Saking beratnya, Zion sampai pernah merusak sepatunya di tengah lapangan. Meski Zion tetap bisa bermain atletis, hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan untuk masa depan karirnya di NBA. Dan ya, sudah tidak mengherankan lagi jika karir Zion bersama Pelicans selalu terhambat tiap musimnya. Hal ini juga terlihat jelas dari catatan musimannya. Pada musim pertamanya, Zion hanya bermain 24 pertandingan saja karena cedera kakinya. Musim berikutnya, ia akhirnya bisa bermain 61 pertandingan dan menjadi seorang All-Star. Cukup impresif, namun masih kurang. Lalu pada musim 2021-2022, ia absen semusim penuh lagi-lagi karena cedera kaki. Banyak orang sudah menunggu-nunggu performa Zion pada musim berikutnya. Ia pun memberikan performa yang solid pada awal musim. Bahkan Pelicans sempat menduduki peringkat pertama di wilayah barat pada saat itu. Namun, semua itu langsung hilang seketika saat Zion menderita cedera di pahanya. Ia akhirnya hanya bermain 29 pertandingan saja pada musim 2022-2023. Dan setelah kehilangan Zion, Pelicans kehilangan arah dan gagal masuk playoff. Musim lalu, Zion akhirnya dapat bermain hingga 70 pertandingan dalam semusim. Namun, perjalanan yang ia lalui tidaklah mudah. Reputasi Zion sempat berada dalam ambang kehancuran setelah terlibat skandal dengan artis film dewasa. Dan yang paling mengkhawatirkan, badannya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Dan membesarnya ini bukan dalam hal yang positif. Sebenarnya hampir setiap tahun kita melihat kondisi badan Zion yang menggemuk saat ia absen bermain untuk Pelicans. Dan ia selalu berhasil kembali bugar saat off-season. Namun, menjelang musim reguler dimulai, kondisi badan Zion malah kembali terlihat mengkhawatirkan, termasuk pada musim lalu. Di turnamen in-season NBA 2023, dunia kembali dikejutkan dengan badan Zion yang sungguh besar. Hal tersebut membuatnya tidak bisa berlari dan bergerak dengan cepat. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat saat Zion masih bermain bersama Duke dan pada awal-awal karirnya di NBA. Zion bahkan kalah cepat dengan LeBron James yang sudah berusia 39 tahun. Ia pada akhirnya berhasil kembali ke ritme bermainnya secara perlahan. Akan tetapi performanya bisa dibilang menurun dibandingkan musim-musim sebelumnya. Semua hal itu masih bisa diperbaiki sebelum playoff dimulai. Dan Zion pun berhasil tampil menakjubkan saat melawan Lakers di babak play-in, di mana Pelicans sangat-sangat membutuhkan kehadirannya. And Ingram corkscrews one in and taken by Williamson. 26 for Zion, the crash inside into Davis. All his points coming in. Hands to Alvarado, he's got 10. Finds Williamson, pushed from behind by LeBron, the dunk is there. We have the chance to tie inside. Zion Williamson! We are tied! Season high 38 Williamson driving inside. Performa Zion meledak dengan mencetak 40 poin, 11 rebound, dan 5 assist dengan akurasi field goal 62,9%. Namun di saat Pelicans sudah semakin dekat untuk comeback dari Lakers, Zion lagi-lagi mengalami cedera di pahanya. Hal tersebut memaksanya untuk keluar dari pertandingan dan Pelicans harus kalah dari Lakers. Meski pada akhirnya Pelicans tetap masuk playoff, namun semuanya terkesan sama saja karena Pelicans tidak bisa meraih satu kemenangan pun dan disapu bersih Thunder yang merupakan tim termuda di playoff tahun ini. Zion belum pernah bermain dalam satu pertandingan playoff pun sepanjang karirnya. Ia mempunyai kesempatan musim lalu, namun ia selalu cedera di saat-saat terburuk dan sekali lagi musimnya terbuang secara sia-sia. Tak hanya bagi Zion saja, kesehatannya ini juga merugikan bagi Pelicans. Mau sampai kapan Zion terus seperti ini? Ya, sepertinya musim lalu adalah terakhir kalinya kita melihat Zion bermain tanpa komitmen yang penuh. Karena transformasi badannya pada off-season ini merupakan yang tergila dibandingkan musim-musim sebelumnya. Jauh lebih gila dibandingkan foto-fotonya yang sangat berotot dan menakutkan itu. Musim lalu, Zion merupakan pemain terberat ketiga di seluruh NBA dan memiliki berat badan yang sama dengan Nikola Jokic. Namun, kali ini berat badannya sudah turun menjadi 127 kg.
Cukup impresif mengingat hampir setahun yang lalu, badannya terlihat sangat besar dan kesulitan untuk berlari. Ayah angkat Zion bahkan menyebut jika Zion memiliki target untuk menurunkan berat badannya hingga 123 kg sebelum musim reguler dimulai. Luar biasa. Kali ini Zion tidak main-main lagi untuk memperbaiki karir dan memaksimalkan potensinya di NBA. Terakhir kali kita melihat Zion sekurus ini yaitu saat SMA, ketika ia terus mendominasi semua orang yang berada di hadapannya. Bayangkan saja akan menjadi sehebat apa Zion jika ia makin kurus dan dapat mempertahankan kesehatannya. Zion yang sehat meski badannya masih berisi saja sudah termasuk ke dalam 10 pemain terhebat NBA saat ini. Hal tersebut juga terlihat jelas di saat Pelicans sempat menduduki peringkat pertama saat ia tidak menderita cedera. Ditambah dengan badannya yang semakin kurus dan terjaga, maka mungkin kita akan kembali melihat Zion bermain layaknya seorang prospek terhebat setelah LeBron. Masalah mentalitas, nafsu makan, dan etos kerja hampir merenggut karirnya. Namun dengan foto transformasinya ini, ia sudah membuktikan bahwa ia bisa mengatasi semua permasalahannya. Misi balas dendam Zion musim depan pun sepertinya dapat berjalan mulus. Musim lalu, Zion mulai sedikit beradaptasi dengan permainan modern. Dalam beberapa kesempatan, ia sudah bermain di luar area paint dan mengasah kemampuan syutingnya. Namun, ia tetap menggunakan kemampuan eksplosifnya sebagai opsi utama untuk mencetak angka. Hingga saat ini, tidak ada satupun big man yang dapat mengejar kecepatan Zion. Tentunya hal tersebut akan semakin mustahil jika Zion sudah semakin kurus musim depan. Selain itu, Zion juga mulai melatih kemampuan playmaking-nya di lapangan. Sejak musim pertamanya di NBA, rataan assist Zion terus berprogres menjadi lebih tinggi. Dan dengan banyaknya shooter muda baru yang semakin berkembang di Pelicans seperti Trey Murphy dan Herbert Jones, semua akan terlihat mudah bagi Zion untuk membawa Pelicans menjadi salah satu kandidat juara NBA. Pelicans pun membuat keputusan besar pada offseason ini dengan menukar Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller, dan beberapa pick ronde pertama di NBA Draft untuk mendapatkan DeJounte Murray, seorang guard kelas bintang dari Atlanta Hawks. Satu-satunya hal yang menjadi tantangan Zion dan Pelicans musim depan adalah bagaimana mereka mengalah dan saling berbagi bola. Sebab mereka memiliki setidaknya 4 pemain yang dominan dalam Zion, CJ McCollum, Brandon Ingram, dan kini dengan kedatangan DeJounte Murray. Rumornya Ingram tidak akan bertahan di Pelicans untuk waktu yang cukup lama. Selain karena performanya yang mulai menurun dan cara bermainnya yang tidak sinkron dengan performa Zion, Ingram juga ingin memiliki nilai kontrak yang lebih tinggi. Dan Pelicans tidak bisa melakukan itu karena mereka juga harus membayar pemain-pemain muda seperti Murphy yang jauh potensial dan sesuai di tim ini. Jika Ingram nantinya ditukar oleh Pelicans sebelum kontraknya habis untuk mendapatkan seorang center, maka masalah banyaknya pemain dominan ini dapat teratasi dengan mudah. Ditambah lagi dengan wilayah barat yang semakin panas, sekarang Pelicans juga membutuhkan center setelah kehilangan Jonas Valanciunas. Dan pada akhirnya, semua akan terlihat menjanjikan bagi Zion jika ia sungguh-sungguh berkomitmen untuk terus menjaga berat badan dan kesehatannya. Ia akan memberikan balas dendam yang tidak terbayangkan dominannya. Dan salah satu tim favorit kalian di wilayah barat nantinya dapat tergusur dari papan klasemen hingga panggung playoff karena itu. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.